Di masa depan, manusia tidak perlu lagi bekerja 6 hari seminggu atau 25 hari sebulan. Masa depan, manusia cukup kerjaannya cuma party. Tiap hari main game sampai lupa waktu. Tiap hari bersenang-senang dengan pacarnya, having fun, tidak perlu pusing memikirkan pekerjaan. Karena semua akan digantikan oleh AI. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda pasti syok dengan pembukaan saya tadi. Gila Pak Chandra, ini nyesatin orang atau gimana? Ya, sebetulnya sahabat SP30 yang saya cintai, saya tidak bercanda. Kenapa saya katakan saya tidak bercanda? Karena begini, masa depan ini akan sangat luar biasa gara-gara kehadiran Artificial Intelligence. Kalau di zaman sejarah dahulu, manusia itu harus bekerja 12-15 jam satu hari. Mereka harus bekerja 84 jam satu minggu. Mereka harus bercocok tanam atau mengembala hewan. Tapi zaman sekarang kan yang terpenting itu adalah mental health. Kita tahu manusia hanya boleh bekerja 32 jam atau 4 hari seminggu. Anda bisa lihat linknya di sini. Ya, dari CNBC.com di sini bahkan sekarang ada wacana di Jakarta. Ini juga terdampak ke Jakarta atau kota-kota besar. Ini terjadi perubahan yang sangat besar, terutama revolusi di AI di mana manusia hanya cukup bekerja 4 hari saja. Yaitu di economic zone di sini aturan baru 100 perusahaan mulai menerapkan 4 hari bekerja saja. Ini good news bagi pemalas ya. Nah, tetapi yang saya maksud di sini itu sebenarnya pekerjaannya itu sama aja beratnya. Bedanya Anda perlu ngantor atau tidak, itu aja yang paling penting. Nah, di masa depan harapannya manusia tidak perlu lagi bekerja, mereka santai-santai dan sebagainya. Tetapi intinya mereka bisa work from home yang kemarin sudah dijalankan ketika kita masa COVID. Jadi sebenarnya COVID kemarin itu sudah termasuk wacana untuk masa depan itu bekerja seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini saya akan jelaskan bahwa ada 6 skill yang benar-benar akan dibunuh oleh AI. Skill yang pertama adalah skill copywriter. Kenapa kok copywriter ini skill ini lagi bahaya? Kalau zaman dulu job ini sangat diperlukan karena seperti kita ketahui menulis naskah pidato, membuat iklan, menulis skrip iklan TV, radio, surat kabar. Kalau zaman sekarang kan Anda tinggal nulis caption di Instagram, YouTube, TikTok. Zaman sekarang karena AI sudah bisa membantu membuatkan isi itu semua. Anda ketik ChatGPT aja sudah keluar caption apa yang harus Anda berikan. Toolsnya banyak ya. Jadi Anda harus banyak banget. Ada copy.ai, ada jasper.ai. Itu banyak banget sehingga Anda nggak perlu lagi mempunyai skill copywriting menurut saya. Skill copywriting ya, bukan penulis ya. Itu akan menjadi masalah karena saya percaya AI akan menulis jauh lebih hebat daripada penulis manapun. Yang kedua adalah basic customer support. Karena saya yakin sekarang sudah banyak. Kita lihat contohnya di BCA. BCA itu sekarang sudah mulai ada chatbot bernama Vira kan. Nah, artinya Vira itu apa? Vira itu AI. Nggak ada manusia bernama Vira, itu nggak ada. Manusia bernama Vira itu banyak, tapi Vira yang ada di BCA itu saya percaya itu cuman artificial intelligence. Tapi dia sudah mulai mengurangi pekerjaan halo BCA yang orang telepon kartu kredit cuman tanya tagihan saya bulan ini berapa, atau generasi tua yang cuman tanya males buka aplikasi, dia cuman tanya saldo saya yang kurang dibayar bulan ini berapa. Pertanyaan-pertanyaan sepele seperti itu Anda bisa tanyakan langsung di aplikasi atau digital bank, itu semuanya udah teratasi gitu. Bahkan ngurus-ngurus dokumen kependudukan contohnya, ngurus KTP contohnya, ngurus KK contohnya. Sekarang dari pemerintahan daerah, saya percaya kalau saat ini sudah gampang. Jadi Anda tinggal kalau mau ngurus KK atau ngurus apa, Anda tinggal masuk ke chatbotnya dari pemerintahan dan tinggal ke kantor pemerintahan atau Pemkot setempat atau Pemda setempat, maka Anda hari ini sudah tinggal diarahkan ke sebuah mesin, kemudian Anda tinggal scan di sana, diarahkan seperti apa dan sebagainya. Sehingga pemerintahan pun sekarang sudah mulai menuju ke era seperti itu. Dalam artian apa? Jadi kalau next time Anda mau cita-cita berjadi PNS dan ASN, saya sudah pernah buat videonya beberapa tahun yang lalu. PNS akan musnah di tahun 2024. Sekali lagi kata-kata saya mungkin tajam, kata-kata saya tidak enak didengar, tapi percaya atau tidak itu akan mulai sudah terjadi. Jadi oleh sebab itu BUMN sendiri gara-gara tools AI ini, perusahaan BUMN mungkin juga nggak perlu gaji kamu gitu. Jadi kalau skillmu itu cuma basic aja, percaya sama saya, ke depannya skill Anda itu kalau cuma itu aja akan sangat terancam. Karena apa? Semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI. Nah, yang ketiga adalah skill programmer. Kalau dulu programmer, saya masih ingat dulu kalau sekolah informatika memang sangat dibutuhkan sekali. Tapi banyak yang nggak tahu kalau nonton film itu hacker kan kalau keluar layar ketik terus nggak jelas.
They're on to us. They're trying to... Warnanya hijau-hijau. Padahal tahu kan, itu kan banyak joknya. Aslinya jadi programmer itu sebenarnya nggak jauh beda sama penulis. Mereka belajar bahasa, kemudian coding ya istilahnya bahasa, kemudian dari bahasa tersebut ada sebuah perintah. Jadi mereka menerjemahkan bahasa. Programming itu menuju ke skill yang kena disrupsi besar-besaran. Karena sekarang chatbot itu sudah jauh lebih canggih. Nah oleh sebab itu, saya yakin skill programming seperti ini, kalau Anda hari ini tidak awas, betul-betul programming ini sekarang sudah bisa digantikan oleh AI. Nah yang keempat adalah SEO. Search Engine Optimizer. Kita tahu SEO ini sekarang boleh dikatakan udah termasuk mati ya. Saat ini ada banget ya, SEO itu ada di Google, perlu belajar skill-skill tertentu. Zaman sekarang orang lebih suka sama video. Kalau SEO itu pasti ngarahkannya ke website. Nah manusia nggak baca website lagi, tapi manusia langsung masuk dan dia akan nonton video ada apa di sana. Bisa ratusan dulu, spesialis SEO itu bayarannya mahal. Bisa ratusan ribu dolar per tahun. Sekarang karena sudah disaingi sama Google Ads, karena itu yang bayar di atas orang-orang yang dulu suka cari konten video, jadi mengoptimize website itu udah nggak kepake lagi ilmunya. Jadi bisa dikatakan jasa SEO sudah akan mati. Jadi skill Anda kalau cuma SEO doang, itu Anda kalah sama content creator. Karena video itu jauh lebih diutuhkan. Nah yang kelima adalah skill accounting. Bukan berarti profesi akuntan akan hilang ya, saya nggak bahas profesi di sini. Tetapi skill accounting itu sekarang kita tahu banyak toko-toko. Contohnya beberapa anak usaha saya semua tuh sudah pakai software. Saya bisa langsung tahu sales harian saya berapa, update berapa, belinya berapa, jualnya berapa, keuntungan profitnya tuh berapa, marginnya berapa, itu sudah ketahuan semuanya. Jadi kalau dulu biasanya butuh sekitar 30 akuntan untuk mengaudit keuangan, saya sekarang tinggal satu aja, karena sisanya itu software. Kedepannya bahkan nggak perlu lagi ada akuntan mungkin, jangan-jangan. Karena komputer akan lebih jago, karena semua saya sudah punya akuntan pribadi. Jadi uang saya larinya kemana udah tahu semua. Jadi software-software seperti contohnya Bpost dan sebagainya, yang sekarang udah dipakai oleh kafe-kafe kekinian anak-anak muda, itu sudah ketahuan semua bahan bakunya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa, itu sudah lengkap. Sehingga nggak perlu pusing lagi. Nah yang keenam, skill yang keenam adalah basic graphic designs. Tahu nggak zaman sekarang kalau Anda nggak salah, karyawan-karyawan banyak perusahaan yang mencantumkan kalau mau masuk harus bisa Canva, terutama yang editor-editor ya, untuk yang baru. Apa? Jadi maksudnya Canva itu sudah menjadi standar untuk melakukan graphic designs. Kalau kamu nggak tahu Canva ya matilah sudah. Di sana template itu gratis banyak yang hasil desainnya lebih bagus, cuman dari ngikutin template. Anda nggak perlu sekolah, nggak perlu kena tools itu bikin font itu seperti apa, bikin warna itu seperti apa, itu udah nggak diperlukan. Karena apa? AI itu Anda tinggal copy paste, itu desainnya sudah jauh lebih canggih daripada karangan Anda sendiri. Oleh sebab itu nggak lama lagi AI ini sudah seperti Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E itu bisa menggantikan Advanced Designer. Tunggu aja, ini cuma masalah waktu. Video ini Anda akan percaya ketika semua sudah menggantikan. Anda akan tonton video ini beberapa tahun ke depan, video saya ini semua akan menjadi kenyataan. So ketika Anda nonton video ini, Anda yakin bahwa AI ini akan menjadikan sebuah momok bagi orang yang tidak paham dan tidak cepat adaptasi. Tapi bagi Anda yang bisa segera waspada dengan skill-skill yang tadi saya sudah sampaikan, Anda akan menjadi pemenang di masa akan datang. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa. Aslinya jadi programmer itu sebenarnya nggak jauh beda sama penulis. Mereka belajar bahasa, kemudian coding ya istilahnya bahasa, kemudian dari bahasa tersebut ada sebuah perintah. Jadi mereka menerjemahkan bahasa. Programming itu menuju ke skill yang kena disrupsi besar-besaran. Karena sekarang chatbot itu sudah jauh lebih canggih. Nah oleh sebab itu saya yakin skill programming seperti ini, kalau Anda hari ini tidak awas, betul-betul programming ini sekarang sudah bisa digantikan oleh AI.